Cina panik ketar-ketir jadi pelampiasan timnas Indonesia, kualitas membara timnas di kandang Cina. Ya, semua fans di seluruh timnas Indonesia memang tersakiti oleh kelakuan wasit yang bikin semuanya jengkel. Namun timnas Indonesia harus move on dari kejadian tersebut. Karena sudah ada PSSI yang telah mengurusi semua itu melalui Pak Arya Sinulinga untuk memprotes ke FIFA dan saat ini sedang berlangsung. Diketahui FIFA akan mengusut tuntas kelakuan Bahrain sampai ke akar-akarnya dan kini seharusnya kita harus fokus ke match selanjutnya, yakni melawan Cina. Di mana timnas Cina yang sebelumnya memiliki siasat buruk terhadap timnas Indonesia dengan menempatkan stadion yang jaraknya sangat jauh dari ibu kota dan terkenal memiliki suku yang sangat dingin. Namun meskipun demikian, nampaknya Cina ini ketir-ketir dengan timnas Indonesia yang diduga akan melampiaskan kekesalannya setelah melawan Bahrain kemarin. Bukan hanya itu saja, persiapan timnas Indonesia dinilai lebih siap daripada timnas Cina. Karena timnas Indonesia tiba terlebih dahulu dari timnas Cina di stadion. Lagi-lagi masyarakat Cina menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Cina tidak memikirkan terlebih dahulu untuk berbuat sesuatu. Malah yang terjadi mereka malu karena persiapan timnas Cina dan timnas Indonesia dinilai lebih matang timnas Indonesia yang saat ini sedang membara dan diyakini akan melampiaskan kesalahannya kepada timnas Cina. Ya, fans timnas Indonesia ternyata masih belum move on dengan kejadian yang menimpa tim kesayangan kita bermain melawan Bahrain kemarin. Karena bagaimanapun itu seharusnya timnas Indonesia bisa mengamankan 3 poin penuh dari laga tersebut. Namun bisa-bisanya kemenangan itu harus dirampok oleh wasit yang tak bertanggung jawab setelah terus-terusan menambah menit bermain hingga pada akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan dan wasit pun langsung meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Kan goblok. Namun dari kejadian yang tak mengenakan tersebut membuat timnas Indonesia mempunyai modal untuk melangkah lebih baik dari sebelumnya karena seperti inilah bermain di kualifikasi Piala Asia. Namun apa boleh buat, yang kita lawan adalah para mafia sepak bola. Yang mereka terus mengandalkan taktik non-fisik seperti salah satunya adalah wasit yang gak beres. Wasit-wasit yang berasal dari Timur Tengah. Dan dalam hal ini kita percayakan saja kepada PSSI dan Erick Thohir yang telah mengurus wasit botak yang tak punya tanggung jawab itu yang sangat-sangat telah merugikan timnas Indonesia. Dan untuk saat ini para pemain timnas Indonesia harus tetap fokus menatap selanjutnya. Karena pada match selanjutnya kita tidak tahu taktik non-fisik apalagi yang akan mereka pakai untuk melawan dan menjatuhkan timnas Indonesia yang kita harus maksimalkan kemenangan 3 poin. Ya, ada beberapa waktu yang lalu sempat beredar di media dan sudah tersebar luas jika timnas Cina ini memiliki siasat buruk terhadap timnas Indonesia, di mana benar saja mereka menempatkan stadion yang sangat jauh dari ibu kota. Entah kita tidak tahu lagi apa yang ada di pikiran Federasi Sepak Bola Cina ini. Mengapa sampai jauh dan segitunya untuk menjatuhkan timnas Indonesia? Padahal masih banyak stadion-stadion bagus yang layak untuk menyelenggarakan pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Kita tahu stadion yang jaraknya harus ditempuh sekitar 6 jam dari ibu kota dan stadion tersebut bercuaca berbanding terbalik dengan yang ada di Bahrain. Jika di Bahrain memiliki cuaca yang sangat panas, namun di Stadion Qingdao ini memiliki cuaca yang sangat dingin. Sehingga timnas Indonesia harus pandai-pandai beradaptasi dengan situasi cuaca di sana. Namun dari siasat licik yang direncanakan oleh timnas Cina ini justru berujung petaka bagi mereka sendiri. Karena seperti yang kita ketahui setelah timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain, mereka langsung bergegas untuk langsung ke Cina melalui pesawat pribadi. Bahkan kini mereka sudah tiba di Cina terlebih dahulu dibandingkan dengan timnas Cina sendiri. Ya, informasi bahwa timnas Cina saat ini masih berada di Australia karena sedang bertanding di sana. Dan terlebih sedihnya lagi, Cina tidak pernah menang dalam 3 laga yang ia mainkan secara beruntun. Serta dengan kekalahan tersebut membuat Cina harus berada di dasar klasemen sementara di grup C dengan 0 poin.
Sementara itu, keterlambatan timnas Cina kembali ke tendang membuat media-media di Cina cukup kesal, karena bagaimanapun Cina yang ingin mengerjai timnas Indonesia, malah mereka sendiri yang kena getahnya. Bahkan menurut kabar yang beredar, keterlambatan timnas Cina ke rumah sendiri diakibatkan oleh penerbangan mereka dari Australia ke Cina yang dengan penerbangan pesawat ekonomi. Hal ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang sudah menyewa timnas pribadi yang kapanpun dan dimanapun bisa diterbangkan. So I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows. Ya, seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia yang telah tiba terlebih dahulu di Stadion Cina telah bisa beristirahat dengan maksimal. Dan kemungkinan besar timnas Indonesia tidak mengalami kelelahan dalam perjalanan karena mereka bisa beristirahat untuk memulihkan tenaga dan pikiran mereka. Namun seperti yang kita bicarakan tadi bahwa yang menjadi sial di sini adalah timnas Cina yang akan menjadi pelampiasan timnas Indonesia setelah bertanding melawan Bahrain kemarin. Di mana banyak yang menekankan bahwa melawan Cina harus meraih 3 poin meskipun bermain di kandang sendiri. Dan hal itu membuat Cina ketar-ketir karena mereka juga tahu sendiri bahwa timnas Indonesia akan memaksimalkan permainannya ketika melawan timnas Cina, dan mereka pun juga menyadari bahwa mereka akan menjadi pelampiasan terhadap insiden yang terjadi di Bahrain kemarin. Real chance on the far side. It's through in. Oh, he saved. Bahrain 1, Indonesia 2. And the young man, whose first touch hasn't been the greatest today. Into time added on at the end of time added on now. Ya, dukungan terhadap timnas Indonesia dari supporter untuk mengamankan 3 poin melawan Cina adalah harga mati. Karena kita tahu sendiri kita sudah berada di peringkat kelima klasemen sementara di grup C. Meskipun Erick Thohir dan PSSI berupaya untuk menargetkan STY agar bisa mengambil 1 poin. Namun setelah timnas Indonesia berhasil mengejutkan Bahrain kemarin, dirasa sangat layak dan pantas jika timnas Indonesia bisa menggunakan pertandingan dan mencuri 3 poin dari timnas Cina yang saat ini diketahui sedang ketar-ketir melawan timnas Indonesia yang sangat berambisi dan akan melampiaskan kekesalannya terhadap timnas Cina. Indonesia 2. And the young man, whose first touch hasn't been the greatest today. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Cina panik, ketar-ketir jadi pelampiasan timnas Indonesia, kualitas membara timnas di kandang Cina.